Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala kita Allah Ta'ala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa yaqul malaikatu wal muqarrabin li jami'i tabi'in wa ila akhirih ma kanu wa ila jami'il mufassirin wa taba'i wa syamul badril wa syafaqatin razi wa syamul kutubi والسلام بالمكاشفة وشيشة المحل وشيشة النسيج وشيشة الجمال وشيشة المشروع وشيشة الشوقان وشيشة محمود الهلوشي وشيشة البدني وشيشة أحمد بن مصطفى النبوي وشيشة المنشر وشيشة همزة وشيشة الولي الشعراوي وشيشة وشيشة الزهري وشيشة محمد اليشرني وشيشة بشير وخصوصا لكي بيسي مصطفى رمضان وليبت من مشايخنا ومشايخ مشايخنا شوني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 16. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار allazina wong-wong yakuluna kang padha ngucap sapira si wong-wong iku ngucap Rabbana duh pangeran kula innana satuhuni kula iku amanna iman sapa kula Faghfirlana mongko mugi-mugi ngapura sapa jenengan lana dhateng kula dzunubana ing pira-pira dosa kula wa qina lan mugi-mugi ngreksa panjenengan ing kula azaban nari ing siksa neraka as-sabirina kang padha sabar-sabar kabeh wasodikina lan podo teman-teman kabeh wal qanitina lan podo ngabekti kabeh wal mufikina lan podo kang podo sedekah kabeh wal mustaghfirina lan kang podo nyuwun ngapura kabeh bil ashari ing dalem waktu sahur. Kita wasyaraipun 16. Yaitu wong-wong kang padha ngucap Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, yaitu wong kang padha sabar nglakoni taat lan ngadoi maksiat, kang padha temen imani, kang padha ngabekti, kang padha ahli sedekah tur kang ahli istighfar ing dalem waktu tengah wengi. Allazina, yaitu orang-orang yang kuluna, yang berdoa. Jadi coba terangkan Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami amanna telah beriman kami. Faghfir lana maka ampunilah kami dzunubana dosa-dosa kami semua. Waqina dan pelihara kami azaban nari dari siksa neraka. Dua ayat sebelum ini berbicara tentang nikmat-nikmat manusia. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah marang manusia. Ayat 16, ini ayat 16. Dua ayat sebelumnya, ayat 14 itu menjelaskan tentang nikmat-nikmat dunia. Nikmat-nikmat dunia ini mesti disenangi oleh manusia.
disebut ada 6 nikmat dunia, dan semua manusia pasti suka dengan 6 nikmat dunia di rumah. Dan pertama yaitu wanita, dalam hal ini adalah pasangan hidup. Lek wong wedok ya ngombe wong lanang di wong wedok, lek ngombe wong wedok di wong lanang. Pasangan hidup an-nisa wanita. Sing nomor loro anak laki-laki. Ini sampun diterangno kenapa kok disebut anak laki-laki. Iki mencakup anak perempuan juga. Sing nomor 3 emas, perak, sing akeh pasti itu. Menungso mesti senang mempunyai emas, mempunyai perak, mempunyai harta yang banyak. Nomor 4 kuda pilihan. Ini alat transportasi. 5 binatang ternak, sumber ekonomi, sumber bisnis yang berkembang. 6 sawah dan ladang. Kalau sakit harta yang tidak bergerak, bisa ke tanah, sakit properti, rumah, kos-kosan dan yang lain sebagainya. 6 nikmat dunia itu pasti disukai oleh setiap manusia. Arti kembali akhir ayat dengan tinggali dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya nopo? Nikmat-nikmat dunia itu hanya bersifat sementara. Nikmat-nikmat dunia itu bersifat fana. Sing paling api yaitu panggonan balik anggone Gusti Allah niku surga. Angkane niku ana sing luwih apik timbang nikmat dunia itu, yaitu nikmat akhirat. Dibahas dalam pertemuan kemarin ayat 15. Awal kepingin akan dari sini apik timbangane nikmat dunia itu. Kurang kalau dibahasakan seperti itu. Kul aku nabiyukum bi khairin min dzalikum. Nah, tentu wong sing bertakwa pasti akan mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada nikmat dunia semua ini. Maka dilanjutkan lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya. Lek nikmat dunia disebut ono 6, nikmat akhirat disebut wonten 3. Napa mawon jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mana mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nikmat akhirat berupa pertama berupa surga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Yo sing lanang ki kumpul ambek bojone nang surga, disucikan dari zahir dan batin. Wis mboten enten kotoran, mboten enten sifat cemburu dan yang sebagainya. Dibersihkan semuanya, disucikan. Waridwanun minallah, dan ridho Allah. Nikmat akhirat iko sifatnya kekal, sementara nikmat dunia paling boten enten sifatnya fana. Suatu saat akan pergi, lek boten menungso sing pergi, yo dunia ini sing pergi. Sementara nikmat akhirat kekal. Cuman nikmat akhirat ini gak kabeh wong oleh, gak kabeh wong iso mendapatkan nikmat akhirat. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu ya sing yo napa? Iki ayat 16 ayat 17 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Napa mawon sifat-sifat orang yang bertakwa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Maka itu lara ayat awal. Jadi untuk mendapatkan nikmat akhirat, sing enten 3 niku surga, pasangan yang disucikan, harus ridho Allah, yang mana nikmat akhirat itu kekal, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sopo sing bertakwa? Alladzina yaquluna, wong sing bertakwa itu adalah orang yang berkata. Orang yang berkata Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, iki termasuk bagian dari doa permintaan. Maka alladzina yaquluna niku dimaknani mereka yang berdoa.
Napa dungane Rabbana innana amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami semua telah beriman. Kami semua telah beriman. Ketika orang yang bertakwa itu mengakui kalau dia itu beriman, maka pengakuan saja tidak cukup. Kalau kalian ini, setiap orang yang bertakwa itu mengakui kalau dirinya beriman. Rabbana innana amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang beriman. Tentu pengakuan saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan tindakan. Ibarat kata, ketika ono nom itu, ketika ada hari ibu misalnya, juga nom mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari ibu, ngomong toh, tapi di kokon kora-kora ibu, di kokon nyakuan ibu, gak tahu dalam. Pengakuan seperti itu hanya dusta semata. Hanya ucapan di mulut saja, tapi tindakannya tidak mencerminkan dengan apa yang diucapkan. Ngomong selamat hari ibu, tapi ambil ibu EDW buatan dosa, itu buatan sesuai. Begitu juga Rabbana innana amanna. Ngaku iman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan saja, harus dibuktikan. Betapa banyak orang yang mengaku beriman, betapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, tapi Islamnya hanya ada di tulisan KTP-nya saja. Jadi Islam KTP, ya apa? Padahal Islam itu didirikan dari 5 perkara. Hadisnya sahih, insya Allah sampun nakal sedoyo, paling tidak sampun pernah mendengarkan hadisnya. Kalau tinggal tentang Sahih Bukhari juz tunggal hadis nomor 8, tentang Sahih Muslim juz tunggal hadis nomor 16. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Atas 5. Yang pertama syahadat. Syahadat mengakui bahwasanya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengakui sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat. Betapa banyak wong sing ngaku Islam, wong sing KTP Islam, tapi sembayangnya gak jemput. Iku ngaku tak Islamnya mawon, nang KTP-ne tak isi Islam, tapi jadi gak sholat, atau sholatnya gak jengkep. Begitu juga misalnya sering melaturakan tidak sekali 2 kali seseorang yang pernah meninggalkan sholatnya sekian lama di masa mudanya dulu, itu betulnya dikodok. Itu adalah bagian dari kewajiban menegakkan sholat, yaitu mengkodok sholat-sholatnya yang dilewatkan ketika dia sudah balik. Ketika dia sudah balik, ketika dia sudah mukallaf, terus kok pernah meninggalkan sholat, maka bagian dari wa iqamis sholati, menegakkan sholat itu adalah mengkodok sholat-sholat yang telah wong niku yo gak sampai gak Jumatan. Jadi kan pasti ono wong ketika di jalan raya, yo mosok wong sakmono akeh kabeh niku wong gak Islam kabeh, wong dalam perjalanan kabeh. Kan ya mungkin saja ono panjenengan sing gak gelem Jumatan. Bagi zakati, dan menunaikan zakat. Ya, Islam dibangun seperti itu, menunaikan zakat. Wal haji, dan haji. Iki haji begitu lama teriaknya. Ya paling boten wis daftar dhisik lah, wis duwe-duwe. Pun gak ada uang yang cukup, paling tidak kita sudah mendaftarkan diri kita untuk mendapatkan porsi haji. Itu wis menggugurkan kewajiban. Itu insya Allah pun kita bahas, tapi ini pun sangat lama sekali. Bilangan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi paling tidak ketika kita sudah mempunyai uang yang cukup, maka kita daftarkan diri kita untuk haji sebagai penggugur kewajiban. Kalau kita sudah mampu, maka kita harus mendaftarkan haji.
Wasomi Ramadan dan puasa Ramadan. Apa banyak ketika bulan Ramadan warung-warung pada buka kabeh, maling ngono sing pangan sing ngombe di kapak. Mosok sak ngono akeh wong sing musafir, wong sing head nifas dan lain sebagainya. Kan yo boten pasti yo ono sing mokel, bahkan mungkin akeh sing mokel. Dia mengaku Islam, dia mengaku iman, Rabbana innama amanna, tapi ternyata pengakuannya tidak dibuktikan dengan tindakannya. Maka orang yang seperti itu tidak termasuk orang yang bertakwa. Jadi jenisnya orang yang bertakwa mengakui kalau dia iman, kan sekedar mengaku toh, dia butuh dibuktikan dengan tindakan. Ya. Hal yang seperti ini, ibadah yang seperti ini tidak hanya sifatnya ibadah makhluk, ibadah barang Gusti Allah toh, ibadah sing ghairu makhluk, ibadah sing sifatnya muamalat, ibadah sing sifatnya bersifat sosial dengan sesama manusia itu kudu dijogo. Betapa banyak uang sholat rajin, poso rajin, zakat juga tahu telat, bahkan ya wis haji umroh bolak-balik, tapi kalau tonggone gak rukun, kalau dulure gak rukun. Bukan kira-kira kaya ono wong sing model kaya ngono. Kira-kira gimana sing model kaya ngono. Ibadah marang Gusti Allah tapi seserawung karo menungso, karo tonggo, karo masyarakat api. Betapa banyak orang yang seperti itu ibadah makhluknya baik, tapi ibadah yang bersifat kemanusiaan, bersifat sosial, boten api, boten jujur, boten nepati janji, sering nulayani janji, padahal yo sembayange yo ngajak jamaah, poso, haji, tapi dia masih mengingkari janji, boten rukun karo dulure, boten rukun karo tanggane. Itu bukan bagian dari pengakuan Rabbana innana amanna. Jadi angel wong pancen untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada nikmat dunia ya tentu boten gampang. Gak cukup ibadah nang Gusti Allah, gak cukup api karo tonggo, karo menungso, karo dulur, ya kudu ngadohi sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Bagian kedua bana innana amanna iki. Boten cukup ibadah marang Gusti Allah sing sae, boten cukup sesrawung karo menungso sing sae, juga harus membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Untuk menjauhi sifat takabur, menjauhi sifat ujub, sifat riya, membersihkan hatinya. Tentu bukan gampang. Dan menjauhi larangan-larangan Allah, apapun bentuknya, itu bagian dari takwa. Sing dikatakan Rabbana innana amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini semua telah beriman. Tak cukup ngomong tok sebagai api, sesrawung karo tonggo, karo dulure api, menjauhi larangan-larangan Allah dan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Lanjutan ayat. Faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah kami semua, ampunilah dosa-dosa kami semua. Nah, kita sebagai manusia, ini manusia biasa. Kita ini hanya manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kalau kalian panjenengan duduk malaikat yang selalu beribadah kepada Allah, duduk nabi, duduk rasul, sing maksum, sing dijogo kali Gusti Allah dari perbuatan dosa. Kalau kalian panjenengan manusia biasa, di iman, di takwa, di Islam, tapi pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Nah, ketika kalau kalian panjenengan sadar melakukan dosa,
maka cepat-cepatlah mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Ini awak diri iman, awak diri Islam, awak diri takwa, tapi pasti kalau kali panjenengan ngelakoni salah, pasti kalau kali panjenengan ngelakoni dosa, ketika ngelakoni salah, ketika ngelakoni dosa, kudu cepat-cepat njaluk sepura marang Gusti Allah. Faghfir lana dzunubana. Apa? Karena banyak di antara manusia, bisa jadi di antara kula kali panjenengan, niku sing emoh tobat, gak gelem tobat dhisik, meneh tobat wis kendane tuwa. Niku kan dia ono mungkin. Wis aku gak tobat dhisik wis umur durung swidak ae kok. Meneh tobat wis kendane umur swidak. Ketika jenom, ketika umur 20, meneh kendane tobat umur 40. Wis umur 40, wis meneh tobat kendane umur swidak. Menunda-nunda tobat itu bukan bagian dari sifat orang yang bertakwa. Dia ketika jenom ngendani umur 40, wis umur 40, wis ngendani umur swidak ya tobat. Nyongko lek umure bakal sampai swidak. Padahal umur gak ono sing ngerti. Bisa jadi umurnya bukan sampai swidak. Gak ono loro, gak ono apa, ternyata belum umur swidak wis mati. Ini kata orang yang seperti itu, menunda-nunda tobat, menunda-nunda minta ampun kepada Allah, bukan bagian dari orang-orang yang bertakwa. Selalu masih merasa muda. Ini bukan pulau kali panjenengan lagi semua asik nompai kok. Selalu merasa masih muda, merasa malaikat Israel mencabut nyawanya masih lama. Akhirnya wis meneh-meneh wis tua, wis pensiun, wis gak kerja maneh, tak nanggone musala terus tak ibadah tok wis pensiun. Mungkin ada yang seperti itu. Orang yang seperti itu bukan bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa minta ampunan kepada Allah ketika dia berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Pun lanjutannya ini. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Neraka itu adalah sesuatu yang baik. Wis sedoyo kalau sing neraka. Begitu juga surga. Kalau surga, mana surga neraka? Betul tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuk surga. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuk neraka. Karena surga dan neraka itu adalah sesuatu yang gaib. Cuman senajan kula kali panjenengan gak ono sing percaya, gak ono sing tau ndelok surga, gak ono sing tau ndelok neraka, tapi kula kali panjenengan sedaya kudu iman nek surga karo neraka iku ono. Surga dan neraka itu nyata, walaupun kita tidak pernah itu ada. Orang yang bertakwa akan pasti mendapatkan nikmat berupa surga. Sementara orang yang durhaka, orang yang musyrik, orang yang kafir pasti akan mendapatkan azab neraka. Wong sing timbangan amale luwih akeh sing apik, maka dia akan masuk mendapatkan nikmat surga. Wong sing timbangan amale akeh sing elek, maka dia akan masuk neraka. Nah, itu keterangan ini, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Tentu kalau kali panjenengan itu ini keterangan ini, kalau kali panjenengan itu pantas sekali nanggone surga mlebu gubul para nabi syuhada pasolihin tidak pantas sekali. Mosok prejengan-prejengan kayak ini terus nang surga gubul para nabi, gubul para syuhada, gubul para solihin kan dia tak pantas. Maka yang ingin itu yang dari bagian penutup wis pokoknya mlebu surga tanpa hisab tanpa pemisah. Wis masukkan pinggiran-pinggiran buatan nopo-nopo. Cuman walaupun surga itu ada tingkat-tingkatannya, begitu juga neraka.
Neraka dia tingkatan-tingkatannya. Lah, kula kali panjenengan sedaya. Begitu juga anak turun kita, keluarga kita. Mugi-mugi dijogo kali Gusti Allah boten ngantos mlebu neraka. Masih tingkatan yang paling rendah sekalipun. Karena surga ya ono tingkatan-tingkatan, neraka ya ono tingkatan-tingkatan. Masih tingkatan sing paling cilik, sing paling enteng. Ojo sampai kula kali panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya sampai ngincipi neraka. Ojo sampai. Makanya ciri atau sifat orang yang bertakwa yang ketiga itu adalah dia berdoa waqina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Demikian hendaknya kita baca setiap hari. Kalau tidak, kalau kalian panjenengan itu, kalau pribadi, ini kalau ijazahkan cuma supaya sing hadir tentang itu juga sing mireng keterangan pulau ini. Pulau pribadi itu setiap sujud terakhir itu hendaknya kita membaca doa sejagat. Cuman ijazah yang pernah saya terima itu kayak ono tambahan Allahumma nambah ngarti, terus diwaca wasol, terus mau sih macam sujud terakhir nih, apapun jenis sholat kita, sholat fardu, sholat sunnah, pokok ketika sujud terakhir, ayo diwaca doa satu jagat, tapi caranya moco ditambahi Allahumma, ambek moco secara wasol. Yang nopo moco mari subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, langsung ditambahi wa bihamdi, terus moco ping 3, terus diwaca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Diwaca wasol. Ada sebutan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diwaca ditambahi Allahumma, terus diwaca wasal sampai wa qina adzabannar. Itu hendaknya kalau kali panjenengan sedaya membaca itu setiap hari. Bahkan kalau pribadi pausnya itu setiap sujud terakhir. Dengan mulai nanti tidak ada salahnya karena ini juga bagian dari doa. Dan ketika sujud terakhir itu disuruh untuk memperbanyak doa. Ini bagian dari doa. Ketika sujud terakhir diinginkan untuk memperbanyak doa. Terus seandainya jamaah pun kalau imam nambahi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, maca sepisan niku ya gak dawa-dawa nemen. Kan iki gak dawa-dawa nemen. Lek jamaah kan lek imam kan gak oleh dawa-dawa. Ya kuwatir makmume ana kepentingan yang lain. Cuma lek maca sepisan kan gak sepiro dawa. Jadi tidak memperpanjang bacaan imam juga. Maca koyo ngono ya gak sampai 15 detik, gak sampai 20 detik. Tawakina benar mulai saat mandi diwaos ketika sujud terakhir sholat nopo mawon, sebab Tawakina benar itu permintaan yang sangat luar biasa. Untuk sakenteng-enteng siksa neraka niku luar biasa lorone dibandingno siksa nang dunya. Kalau apa-apa ini masih entengi neraka. Maka itu wakina azabannar itu didelekan dari bumi, diwocok terus nang dunia api, nang akhirat api, gak terima nang akhirat api itu diberi perlindungan oleh Allah, dijogo kali Gusti Allah saking siksa neraka. Jadi orang yang bertakwa, satu ciri-cirinya wong sing mengakui imannya, belum cukup mengakui iman saja, dibuktikan dengan tindakannya. Terus mantuniku meminta ampun kepada Allah ketika dia telah berbuat kesalahan. Terus yang ketiga, minta perlindungan Allah dari siksa neraka. Contoh di zaman saat ini, misalnya
kok ada di antara kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa menunaikan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Tentu itu adalah bagian dari bukti kita kalau kita iman. Kita harus sakit tahajud misalnya. Kalau kalian panjenengan diberi kesempatan oleh Allah sakit tengah wengi tani terus menunaikan sholat tahajud, hendaknya ketika menunaikan sholat malam kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk sholat malam, terus ojo lagi minta perlindungan kepada Allah dari sifat wujud. Allah alhamdulillah dengan sampun paringi kula saged sholat tengah wengi, dengan doakan kula saking sifat wujud lan dengan doakan kula saking siksa neraka. Sebab tidak dibenarkan juga ketika kita tengah malam bangun terus mari langsung sholat tahajud, mari nggak story WA atau story IG tahajud time utawa nang grup ojo tahajud time dikirim nang WA grup tahajud time waktunya tahajud. Itu riskan sekali, itu rasa ujub di dalam diri kita, riskan sekali. Harus ujub yang tak diterima tahajud, tak diterima tahajud. Maka dari itu di tengah sifat yang di tengah zaman yang begitu modern seperti ini, meminta perlindungan kepada Allah dari sifat wujud, ojo sampai merasa bangga terhadap ibadah yang kita lakukan di tengah malam hari, tahajud time misalnya. Ya, itu sesuatu yang bisa menyebabkan amal pahala kita menjadi sia-sia saja. Mari kita beri keterangan. Nah, sing harus dilakoni, sing kudu dingerteni. Ayat 16 ini menjelaskan 3 sifat ciri-ciri orang yang bertakwa. Ngaku iman, membuktikan imannya setunggal. Nomor kali meminta ampun segera setelah berbuat salah. Nomor 3 meminta perlindungan dari Allah dari siksa api neraka. Itu ciri yang dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tadi. Itu gak dilakukan bisa minggu. Dan hanya dilakukan 1 kali atau 2 kali saja. Harus dilakukan setiap hari, harus dilakukan terus-menerus, tidak pernah putus. Kenapa kok seperti itu? Soalnya redaksinya itu adalah fi'il mudhari. Jadi kan saya ketinggali alladzina yaquluna. Fi'il madhi qala, fi'il mudhari yaqulu. Qala yaqulu qawlan. Wa maqalan. Dan makola itu masdar mimin kola yakulu karena domir orang banyak domir ghaib maka yakulu yakulani yakulu itu adalah fi'il mudhari yang punya makna zaman hal dan zaman mustaqbal. Jadi kalau yakulu itu adalah fi'il mudhari yang punya makna hal itu apa? Makna yang terjadi sekarang. Makna mustaqbal itu apa? Yang terjadi yang akan datang. Artinya apa? Alladzina yaquluna, orang-orang yang sekarang berdoa dan besok berdoa seperti itu terus-menerus. Kenapa kok seperti itu? Sebab redaksinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekarang dan yang akan datang dan terus-menerus. Orang-orang yang bertakwa itu ya kudu saniki kaya ngene iku mah, kaya 3 niku mah wis boten kula baleni maneh dan terus-menerus seperti itu. Sebab napa? Banyak di antara kita, banyak di antara kula panjenengan iku lek gak bisa melakukan hal itu secara konsisten. Mungkin kalau kalian panjenengan bisa melakukan itu, tapi gak konsisten. Neng ser, kadung rajin ya rajin, kadung enggak ya gak plus. Neng ser. Atau mungkin ada orang, atau mungkin bahkan banyak orang, ketika gak duit, ini mulai jalur nang Gusti Allah itu gak karuan.
ngidek terus nang Gusti Allah, taat terus nang Gusti Allah, maca apa ae tangi tengah wengi, maca waqiah, maca sembarang kali, njaluk tahajud, njaluk nang Gusti Allah mergo gak duwe duit. Engko nek wis dikeki duit akeh karo Gusti Allah, wis lali karo tahajude, lali karo maca Qur'ane, lali karo sembarang. Soal wis duwe duit. Niku mungkin kata di antara global panjenengan yang seperti itu. Nek gak duwe duit, ngidek nang Gusti Allah, nek wis duwe akeh lali karo Gusti Allah. Begitu juga mungkin di antara global panjenengan nek duwe masalah, apapun bentuk masalahnya, niku ngidek marang Gusti Allah. Tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, istighosah, maca yasin, berziarah nang makam wali-wali, masalah wakil, wiridane kuwake, barang masalah wis tuntas, masalah wis bisa selesai, lali karo apa sing diwaca dhewe ketika ada masalah. Kaya ngoten iku berarti bukan alladzina yaquluna, maksudnya itu ngoten. Nek yaquluna alladzina yaquluna itu dilakukan saat ini, besok dan besok lagi seterusnya dilakukan. Dan yang paling sering kula kali panjenengan ini kalau ini bagian dari introspeksi, ini bagian dari renungan kita. Betapa banyak di antara kula kali panjenengan ketika bulan Ramadan ini ibadah yang wetu, tapi lek Ramadan ini wis mari ibadah wis mari. Ketika bulan Ramadan, bulan kali panjenengan ngapalno Quran iso seminggu sepisan, atau saat Ramadan ping 3 setiap saat sedina ping sedina 3 juz, sedina 3 juz. Mulai wis Ramadan wis hari, Quran wis tadi buka. Ini mungkin di antara keluarga panjenengan itu ketika Ramadan luar biasa ibadahi, tapi wis ilang Ramadan wis atau ibadah maneh. Niku bukan bagian dari Allah di dalam Qur'an. Maksudnya itu ngoten. Kami wis atau ibadah maneh. Niku bukan bagian dari Allah di dalam Qur'an. Maksudnya itu ngoten. Maka dari itu menjadi sebuah renungan. Ketika kita Ramadan, kita beribadah secara sungguh-sungguh, terus Ramadan pergi, padahal Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Lalu kenapa kita menyembah dengan cara yang berbeda? Itu adalah renungan kita. Ini pulau di kayak umum, panjenengan ya kira-kira ya kayak umum padahal. Ini renungan pulau, renungan panjenengan. Apakah kita itu hamba Allah atau hamba Ramadan? Ini renungan pulau, renungan panjenengan. Ya abot dia. Ya mesti abot wong untuk mendapatkan nikmat akhirat sing kekal. Lek enteng lah yo gak abot wong. Ini adalah nikmat yang kan ini nikmat akhirat itu jauh lebih baik daripada nikmat dunia. Nikmat dunia itu sifatnya fana, nikmat akhirat itu sifatnya kekal. Nah, untuk mendapatkan nikmat akhirat sing kekal itu gak gampang. Menjadi orang yang bertakwa itu gak gampang. Al-Radina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu ayat 16. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa di ayat yang 16. Lanjutannya ayat. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Orang-orang yang bertakwa. Lanjutan keterangan. Sifatnya, ciri-cirinya adalah itu di ayat ditulis yang keempat, ya, simakan 1, 2, 3. Yang keempat itu adalah orang yang sabar. Sabar itu apa? Dan sabar itu tidak ada batasnya. Bila orang ngomong sabar, tapi sabar, tapi jenis sabar mau batas sih. Itu jenis sabar. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Itu sabar. Sehingga nanti terang, tapi dia sangat lama. Dan surah Al-Baqarah ayat 153. Ayatnya cukup terkenal, jangan pasti sampun hafal dengan ayatnya.
Dan berikut Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Titik-titik lek dalil innallaha ma'as sabirin. Orang-orang pemawon sing sabar yo, sesamanya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar di dalam tafsir As-Sawi ketika menerangkan ayat ini dibagi menjadi 3. Aqsam sabri salah satu. Sabar itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Siji sabrun alat taati di dalam fikih. Sabar menjalankan perintah Allah, menjalankan taat kepada Allah dengan melanggengkan pekerjaannya, dengan melanggengkan amalnya. Kalau kalian panjenengan dikengken kali Gusti Allah sholat 5 waktu, dikengken kali Gusti Allah poso ing dalam bulan Ramadan, sabar menjalankan taat kepada Allah, itu abot. Apa maneh poso Ramadan panasi kentang-kentang koyo sak niki wis lumayan kemudian. Beberapa waktu yang lalu panasnya luar biasa. Terus awak dhewe panas nang ngene embung koyo ngono, godaan warkop buka es teh buka nang ngene pinggir embung akeh. Tentu itu kalau kita tetap sabar menjalankan taat karena Allah memerintahkan untuk berpuasa Ramadan, maka kita itu namanya sabar terhadap taat. Ngaji koyo ngene. Ngaji ini taat marang Gusti Allah. Ngaji taat marang Gusti Allah. Kulo kali panjenengan gak sabar, biyen ngaji kok jus 3 wae. Iki lho wis 5 tahun punjul jus 3 durung khatam. 2 tahun khatam pisan sak jus, 2 tahun khatam sak jus. Lek 30 jus aja perlu 7 tahun. Tapi kula kali panjenengan sabar urun ngaji wis masya khatam-khatami. Itu bagian dari sabar alat taat. Di dalam itu dengan melanggengkan mengerjakan itu semua. Jika menurut sabrun anil maksiat di dalam tarkiha, sabar meninggalkan maksiat dengan menjauhi mengerjakan itu. Di dalam tarkiha dengan melanggengkan meninggalkan itu semua. Kalau kalian panjenengan misalnya kok gak ono sing gak wau karo tongkone, ono sing gak rukun karo dulure. Kalau kita mau mengalah, ya wis sabarlah. Sabar. Ilok karo tonggo sabar. Kepingin bales. Tapi sabar ambil maksiat. Kepingin ngerasani, kepingin bales tapi menengai. Itu namanya sabar ambil maksiat. Diseneni karo tonggo, dipaidu karo tonggo, kepingin bales, bahkan mungkin kepingin ngantem, ya loh. Tapi kita sabar. Kalau kasih sinan malang itu kan disabar wong koyo-koyo ngoten. Nah, itu adalah sabar ambil maksiat. Kepingin ngerasani, kaya nek ngerasani wong itu sabar bisa ngerasani. Itu bagian dari sabar. Sing nomor 3 sabrun alal bala'i bihamdillahi wa syukrihi 'alaiha. Fayakunu syakiran 'ala sarra'i wa dharra'i. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap bala, terus kemudian dia bersyukur, dia memuji kepada Allah, terus dia menjadi orang yang bersyukur dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang ataupun susah. Sabar terhadap musibah. Kalau kalian panjenengan pasti pernah mendapatkan musibah, bukan kehilangan opo, kehilangan seseorang yang kita sayang, bukan kehilangan barang yang kita sayang, atau mungkin kecelakaan atau jatuh, toloron bentuk apapun itu bagian dari musibah. Maka kita sabar, istri atau Gusti Allah sabar, itu bagian dari sabar anil balak, alal balak. Termasuk yang dialami oleh Kiai Abdus Salam, pengasuh Al-Khazini, itu sabar terhadap musibah. Pasti beliau itu orang yang sangat terpukul dengan kejadian itu. Kalau Winnie, di tengah hati ini, sehari yang lalu, di Pulau Sawan Kemuliaan Abdus Salam. Beliau sangat tahu, beliau sangat sabar, beliau sangat terpukul dengan kejadian yang
tertimpa menimpa mengenai pondok pesantrennya, tapi beliau tetap sabar. Tentu sebagai seorang kiai itu lo sowan lo kepanggil pasti terpukul. Wong kiai namanya santri, koyo wong tua namanya anak, pasti beliau terpukul sekali dengan musibah itu. Tapi beliau sabar terhadap musibah. Di antara sabar yang paling agung itu adalah sabar anil ma'asi. Sabar meninggalkan maksiat. Itu sabar yang paling agung. Sabar yang paling agung dia itu. Kula kok ana panjenengan kula di antara kula kali panjenengan kok ana sing gak rukun karo dulure, gak rukun karo tanggane. Niku kok kepengin diterusno. Ya gampang-gampang ae. Tapi lek kepengin rukun, nah iki maksiat kowe iki kowe gak rukun, gak waru karo dulur, gak waru karo tangga iki maksiat. Kuduwe karo dulur iku apik, kuduwe karo tangga iku apik. Ya wis lah tak apik ae. Tak parani omahe, tak apiki. Wis Mas yo dhek sing salah, cara dohir dhek sing salah wis aku sing ngalah, tak parani. Itu bagian dari sabar anil ma'asi. Kepingin ngerasani diempet wis gak ngerasani. Itu sabar sing paling angel. Sabar sing paling nomor loro, sabar wa qul minhu asabu ala ta'ah. Sing di bawah itu sabar menjalankan ta'ah. Itu sabar yang nomor 2. Sabar sing paling gampang wa qul minhuma asabu ala balani. Sabar yang paling gampang yaitu sabar ketika tertimpa musibah. Kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sandal pedot innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Ketika musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah apapun bentuk musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua bagian dari sabar, dan itu sabar yang paling mudah. Sabar yang paling ringan, sabar yang paling ringan. Nah, kembali ayat ini tidak disebutkan sabar dalam hal nopo, karena tidak disebutkan maka bisa bertemu nikmat. Jadi asal diri kembali ayat ini sabar bertemu nikmat, sabar meninggalkan maksiat, sabar menjalankan taat, sabar ketika mendapatkan musibah. Diatur untuk mendapatkan nikmat akhirat sing kekal di bawah. Untuk sabar dalam segala hal diatur. Pasti diatur. Nikmat akhirat itu kekal kok. Nah, mungkin akan kita dapatkan dengan sesuatu yang mudah. Pasti berat. Kita lanjutkan. Wasobihina, dan orang-orang yang benar. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan insil af'al wa aqwali. Benar di dalam tindakannya, benar di dalam ucapannya. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Apa? Menjadi orang yang benar itu apa? Nopo maneh ketika media sosial sudah seperti ini, bukan orang yang sodikin, bukan termasuk as-sodikin ketika orang sering menyebarkan hoax. Ini bukan orang yang as-sodikin. Maka dijadikan lek saran informasi, apapun bentuk informasinya, ojo langsung di-share maneh, ojo langsung di-share maneh. Saring dulu sebelum sharing. Jadi betapa banyak hoax-hoax yang ada di sekitar kita, di media sosial kita, sebab oleh informasi gak disaring dhisik, gak didoleki sik nilai kebenarannya, gak ditakokno sik nang ngene liyane iki bener apa enggak, langsung di-share nang grup liyane. Itu namanya hoax. Menyebarkan hoax itu bukan bagian dari as-shodiqin. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kabeh itu akan dimintai oleh pertanggungjawaban oleh Allah. Lanjutannya aja. Wal qanidina, yaitu orang-orang akan ayat qanidina, orang yang taat. Orang yang taat diperintah oleh Gusti Allah nopo mawon taat. Wal munfikina ayyati fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau kita bicara sekarang, ini mungkin
Biar infak ini ayat sebelumnya ini, ayat sebelum membahas tentang ayat 14 itu membahas tentang infak di jalan Allah pada saat itu perang. Perang itu butuh biaya sing akeh. Sakniki pun kita hidup di Indonesia, alhamdulillah Indonesia damai. Indonesia damai, tidak ada perang, maka infak di jalan Allah ya sak perang meneh, wong sak perang ya tentu dengan membangun sarana-sarana peribadahan, bangun masjid, bangun sholat, atau sarana-sarana pendidikan, bangun sekolahan, bangun pondok pesantren, itu bagian dari menginfakkan harta di jalan Allah. Cuman kita itu seringkali salah, bukan salah dalam menginfakkan, tidak. Yang punya kemampuan akademik tapi dia tidak punya biaya pendidikan, maka ketika seseorang memberikan beasiswa atau memberikan kalau sekolah tak bayari SPP ini, tak bayari sekolah, itu juga bagian dari infak bisa dilihat. Jadi jangan terlalu fokus pada infrastruktur, tapi SDM itu juga penting. Kalau kalian panjangkan situ, kita ya amalia sehari-hari kita tak betul ulama, amalia sehari-hari kita tak betul ulama. Tapi jujur kita kalah, SDM kita kalah dibandingkan dengan Islam yang lain. Itu kalah dari segi apa banyak di antara kita yang masih buang sampah sembarangan, tapi di pondok pesantren ini bukan dari kalangan kita, di pondok pesantren ini bersih-bersih. SDM kita itu terlalu fokus membangun infrastruktur, lupa membangun SDM. Padahal membangun SDM juga tidak kalah pentingnya. Terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun ketika waktu sahur. Kan wis disebut faghfir lana dzunubana. Kan mau jenengan tinggal ayat itu. Harus disebut ampunilah dosa-dosa kami. Saat ini kok disebut mana namanya ayat 17 wal mustaghfirina bil ashar. Kenapa? Disebut secara khusus waktu sahur sebab waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian tafsir Al-Munir karena Syekh Wahbah Azwari itu berkatakan wal istighfar bil ashar wa huwa as-shalatu fi akhir laili ay at-tahajjud. Sing dimaksud wal mustaghfirina bil ashar yaitu sholat tahajud tengah bengi terus jaluk sepuro, jaluk maca istighfar marang Gusti Allah. Wa su'alul maghfirati, minta ampunan kepada Allah. Fa innal mustaghfirina bil ashar yusalluna wa yastaghfiruna. Karena meminta ampun kepada Allah itu sing dimaksud yaitu sholat ambil maca istighfar ketika malam, ketika waktu sahur. Wa khusus as-saharu bidzikri li'annahu madharul quburi wa waqtu ijabati doa. Waktu sahur disebut secara khusus sebab waktu sahur itu adalah tempat yang disangka terkabulnya hajat. Waktu sahur itu tempat yang diharap di ashar dari ayat ini rekaman. Ulama berbeda pendapat. Ada yang pendapat yang pertama mengatakan wasaharu min hini yudabbiru lailu ila ayatul al-fajr. Ketika datang malam sampai fajar. Jadi gampangnya sampai adzan maghrib sampai fajar. Niku wis termasuk wal mustaghfirina bil ashar. Jadi mari maghrib wis termasuk. Kan itu pendapat yang kurang tepat. Ada lagi yang mengatakan wakila buat sudut-sudutnya akhir sepertenam terakhir. Misalnya begini itu setengah 6 sampai jam 4. Jam 4 subuh, setengah 6 maghrib ini bunyi. Jadi sepertenam, berarti jam setengah. Jadi waktu sahur itu 1 jam setengah sebelum waktu fajar. Jadi setengah 3 sampai jam 4. Itu menurut pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar itu ketika sepertiga malam yang pertama sudah lewat. Napa dari sahih? Ini riwayat Abu Hurairah tentang Sahih Muslim. Wow, boten kula cek memiliki cuma disebutkan tentang Sahih Muslim, boten kula cek
nomor pinten nomor catatan kaki ini sih 522, cuman kalau buatan cek wow terbatas waktu ini. Kemudian disebutkan Nabi Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau yang Jilullahu Azza wa Jalla ila sama'i dunya kulla lailatin hina yamdisul salaihil awal. Insyaallah hadisnya dibuka beliau. Gusti Allah itu turun ke langit dunia, turun ke langit dunia setiap malam ketika sudah lewat sepertiga malam yang pertama. Dengan jangan bayangkan ya apa Gusti Allah kemudian tentu bukan ya ojo dibayangkan lah wis pokoknya gak bisa dibayangkan rahmatnya yang turun takwil dibayangkan Allah itu turun rahmat itu turun ketika sepertiga awal malam itu sudah lewat. Terus Allah ngendika fayaqulu anal maliku aku iki raja man dzalladzi yad'uni fa astajibu lahu. Sapa wong sing donga nanggone aku, maka aku akan mengijabahi dia. Man dzalladzi yas'aluni fa a'tiyahu. Sapa wong sing njaluk marang aku, maka aku akan memberinya. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu. Sapa wong sing njaluk sepuro marang aku, maka aku akan nyepuro dia. Fala yazal kadzalika hatta yatla'ul fajr. Hal seperti itu tidak akan berhenti sampai terbitnya fajar. Yang paling sahih, hadisnya sahih, yang paling benar waktu sahur itu, maksud bahwa Mustafirin bil Ashar itu adalah ketika sepertiga malam yang pertama sudah lewat. Artinya nopo, lek bengi pet jam 5:30 sampai jam 4, berarti ada waktu 10 jam setengah. Ini tentu kita bicara tentang wilayah Indonesia, di wilayah negara lain berbeda. Karena Indonesia ini saat ini itu maghrib 5:30, atau 5:30, subuh jam 4, maka ada 10 jam setengah, maka 10 jam setengah itu dibagi 3. Jadi 5:30 sampai jam 9, itu sepertiga malam yang pertama. Itu sepertiga malam yang pertama, 5:30 sampai jam 9. Dan dulu jam 9 sampai jam 1:30, itu sepertiga malam yang kedua. Itu sudah masuk waktu sahur. Maksudnya wal mustafirin bil ashar. Tidak masuk waktu wal mustafirin bil ashar. Itu sahur-sahur sing kosong ngoten maksudnya. Jadi kula kali panjenengan kok sing urip nang nggone Surabaya saat ini jam 9 punjul iku wis termasuk wal mustafirin bil ashar. Yang sepuro mesti maca istighfar marang Gusti Allah itu sudah termasuk wal mustafirin bil ashar. Paling afdol yaitu sepertiga yang akhir, yaitu 1:30 sampai jam 4. Itu sepertiga yang terakhir. Jadi ngitung ini kemarin dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau jaraknya 10 jam setengah, jadi bagi 3,5 jam yang pertama adalah sepertiga awal, 3 jam setengah yang kedua sepertiga yang kedua, 3 jam setengah yang terakhir adalah sepertiga akhir. Nah, pas waktu sahur niku wal mustafirin bil ashar niku nopo sing diwaca? Bebas sing penting istighfar. Cuman sing paling apik, sing paling mukhtar, sing paling dipilih oleh ulama hendaknya ketika malam wal mustafirin bil ashar niku maos sayyidul istighfar. Niki lek kula kali panjenengan ono sing kudu akal ayo dihafalno, men Senin kudu bisa hafal. Kudu bisa hafal. Niki akeh ayat hafalan-hafalan iki. Men ayat 12 niku kudu dihafalno pisan niku. Niku napa benjing. Di beberapa pondok pesantren ini ayat 12 Quran ini diwaca ketika wiritan mari salat. Kanggone suci, kanggone dengan suci termasuk kanggone sekumpul itu kalau tinggal wiritane setelah salat itu diwaca Al-Imran ayat 12 ini. Jadi saya dari ini benjing teko ayat 12. Kalau kalian panjenengan sing durung hafal sayyidul istighfar, dihafalnya. Sebab ini adalah redaksi istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Muhammad itu mengajarkan sayyidul istighfar. Hadisnya sahih. Bukan cek penulis utawa nomor pinten, cuman kalau memiliki dikatakan Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kanjeng Nabi niku mengatakan sayyidul istighfar antakula
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nek turun ngapal ayo diapalno terus gak sekedar diapal terus diwaca. Jadi boten kula tulisno. Kalau yakin dengan sedaya sampun nyaga HP, kok dibuka dengan Google Sayyidul Istighfar. Wis, bisa ditulis maca nang HP Sayyidul Istighfar menis nang kudu wis hafal. Kudu wis hafal. Terus meneh mulai Senin maneh mulai dibaca. Saderenge niku ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Guru apal diapalno mulai Senin ini kudu wis apal kabeh. Engko lek pun apal lanjutane hadisnya sok wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyim siyafa min ahli jannah. Redaksi hadisnya sapa wong sing maca Sayyidul Istighfar iki ketika siang, artinya siang itu ketika isu atau ketika awan, artinya itu ketika matahari, ketika fajar sudah terbit sampai terbenamnya matahari. Gampang-gampangan ngomong, mari sembahyang subuh maca Sayyidul Istighfar. Mari Sayyidul Istighfar maca mari sholat subuh atau jenengan mari sholat duha, kok maca Sayyidul Istighfar. Mungkinan dengan yakin, mungkinan dia dengan yakin dengan Sayyidul Istighfar itu. Di pulau kali panjenengan meneh engko kapal mos sampeyan meneh kudu wis apal lek isuk maca Sayyidul Istighfar isine kapan? Isuk mari subuh, isuk maca bisa ketika sholat duha utawa mari sholat zuhur kok sadurunge sore. Kok ono wong maca Sayyidul Istighfar ketika pagi atau siang bilalah mari mati pada hari itu sebelum sore, sebelum matahari tenggelam. Amata min yaumihi qabla ayyim siya bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili huwa mungkin dia. Sapa wong sing maca itu ketika malam dan dia yakin dengan apa yang dibaca. Karena tamin laili qabla ayyusbih, kemudian dia mati ketika malam itu sebelum pagi datang. Apa zaman ngomong mari maghrib atau mari isya muni Sayyidul Istighfar. Durung subuh kok mati. Bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk dari ahli surga. Jadi kalau kalian panjenengan tugas hari ini, tugas malam ini ngapal Sayyidul Istighfar, engko lek wis hafal diwaca sepisan tok. Lek Kanjeng Nabi sing ngengken, nggih. Pun iki kula belak-belakan mawon. Niki belak-belakan. Lek Kanjeng Nabi sing ngengken, niku gak pernah kata. Iji mentok-mentok 70 tapi lagi ulama atau wali si ngomong, ibu gak karu-karuan akeh. Kadang-kadang mau aja saya pengen petang itu tak dulu apa. Mau aja pengen 312, mau aja pengen 1000. Lihat jenengan bila sing ngene. Mau tahu kan, jenengan hadis, napa hadis kan dikasih sing sok. Gak ono sing luwih terus habis. Insyaallah. Jadi lek enten terus habis bisa jadi ibu hadisnya tidak sampai, bisa jadi kalau sing salah. Cuman boten ono sing luwih terus habis. Muni pokoknya hadisnya sok. Ini kalau bisa itu istimewa tinggal baca pisang tok, isu diwaca pisang, bengi diwaca pisang. Piro suwe ini maca pisang. Dinten dinane maca nopo mawon dikeken karo kiai niki dengan kali kiai niki nggih mboten napa-napa sih. Tapi lek pakai sampai maca ping 300, maca ping 1000, maca ping 3000 iki kan berat. Kanjeng Nabi ngengken itu tidak pernah berat. Sayyidul Istighfar hadisnya sahih. Moco isu siji, bengi siji, gampang-gampangan habis bayang subuh atau habis bayang duha moco pisang,
mari sebaik maghrib, mari sebaik isak, mojo pisan, pokoknya pisan. Bu, mari sebaik maghrib, sakit mari sebaik maghrib, sakit mari sebaik isak, pokoknya isu diwaca siji, maghrib bengi diwaca siji, sakwaya-waya kok sing mojo iku mati, maka dia termasuk ahli jannah. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya ditakdir kali Gusti Allah saged nglampahi kalawan istiqomah saking istighfar ini. Kan saged menjalankan nopo sing ditulis kali Gusti Allah, nopo sing didhawuhaken kali Gusti Allah ayat 16 kali 17 niki, sehingga kula kali panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan nikmat akhirat, yang mana nikmat akhirat itu kekal. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap selatan mugi-mugi dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah baca'alna wa auladana dzurriyyatina min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah